warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Meliana, mahasiswi Ilmu Komunikasi di Universitas Terbuka. Dengan nomor induk mahasiswa 0440200034. Dalam video ini saya akan mempresentasikan tugas 3 perencanaan program komunikasi. Saya akan berperan sebagai wartawan dan akan berdiskusi bersama narasumber dengan topik yang saya pilih, yaitu fenomena pergaulan bebas di kalangan remaja di desa saya. Selamat menyaksikan. Selamat siang semuanya. Mari kita berdiskusi dengan topik fenomena pergaulan bebas di kalangan remaja bersama Dr. Dahlia SPSI. Ibu Dr. Dahlia SPSI, terima kasih telah meluangkan waktu untuk berdiskusi bersama kami. Selamat siang, terima kasih telah mengundang saya. Saya senang sekali rasanya bisa berbagi informasi kepada kalian semua. Nah, kita akan membahas mengenai fenomena pergaulan bebas di kalangan remaja di daerah kita. Wah, materi yang sangat menarik ya. Oke, kita bahas ya, Bu. Menurut Anda, apa yang menjadi penyebab utama meningkatnya kasus pergaulan bebas saat ini? Sebenarnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pergaulan bebas pada lingkungan remaja. Yang pertama itu faktor teknologi atau pemanfaatan media sosial yang tidak bijak. Karena kecenderungan remaja sekarang ini lebih berfokus kepada handphone, gadget, sehingga setiap aktivitas mereka pasti mereka mencantumkan teknologi, dan hal ini harus dibentengi dengan pembelajaran dan juga evaluasi kembali. Dan faktor yang kedua itu kurangnya kesadaran diri dan juga kurangnya wawasan dari orang tua. Kebanyakan pada dasarnya remaja sekarang ini ingin mencari tahu jati diri sendiri, sehingga pengawasan orang tua itu sangat diperlukan. Dan sekarang ini orang tua ini sangat sekali, bisa dibilang orang tua sering sekali acuh tak acuh dengan anak-anaknya, sehingga anak-anak mencari kesenangan diri dari lingkungan luar, sehingga pergaulan bebas menjadi solusi bagi mereka. Tanpa mereka sadari, ternyata pergaulan bebas ini sangat berdampak negatif kepada mereka, dan mereka harus menanamkan nilai-nilai moral dan juga pendidikan yang memberikan wawasan mengenai ini semua. Wow, sangat menarik sekali. Berarti betapa rusaknya ya, Bu, ya, untuk pergaulan bebas di anak-anak zaman sekarang ini. Nah, jadi menurut Ibu, tips dari pergaulan bebas? Oke, pertanyaannya menarik sekali. Kalau kita bicara mengenai dampak negatif, sebenarnya ada kriteria dampak negatif. Yang pertama itu di suatu lingkungan kesehatan. Untuk lingkungan kesehatan sendiri itu berdampak lebih kepada wanita. Ketika kita berbicara mengenai lingkungan pergaulan bebas ini, pasti akan kita bicara mengenai penyakit hepatitis. Dan penyakit ini biasanya terjadi kepada anak-anak yang telah melakukan hubungan seksual di luar nikah, dan pada akhirnya akan menimbulkan angka kehamilan yang meningkat dan juga akan meningkatkan angka kelahiran anak yang tidak diinginkan. Sehingga dengan demikian anak-anak bayi yang jadi korban itu menjadi anak-anak bayi yang tidak diinginkan menjadi korban. Dan itu yang kedua itu bisa dalam sisi psikologis itu akan berdampak kepada mental anak, akan berdampak kepada psikis anak, dan juga kurangnya kepercayaan diri dari anak, sehingga anak-anak semua akan berpikir bahwa dirinya tidak berharga, dan pada akhirnya akan melakukan tindakan yang tidak menyenangkan yang berupa bunuh diri dan segala macamnya. Wow, itu berarti sangat menakutkan ya, Bu. Berarti selain dari seks bebas, bisa hamil di luar nikah, dan juga bisa membuat anak itu rusak akan masa depannya. Semoga kita terhindar dari itu. Nah, jadi bagaimana ya menurut Ibu ya, apa yang harus dilakukan orang tua untuk menjauhkan anaknya dari pergaulan bebas tersebut? Oke, ini bisa digarisbawahi ya. Bagi orang tua itu harus lingkungan pergaulan ini menjadi faktor yang kedua. Selain dari keluarga, lingkungan ini bisa menjadi faktor yang kedua untuk merusak akal. Kalau anak-anak semuanya berteman dengan orang-orang baik, insya Allah mereka akan ketularan baiknya. Tapi kalau anak-anak semuanya berpergaulan dengan orang lain yang buruk, maka lambat laun dia akan mengikuti arus di pergaulan. Jadi pertama peran orang tua, kedua lingkungan, ketiga tempat dia belajar sekolah, pendidikan, dan juga pergaulan yang paling penting ya, Bu ya. Dan juga nilai-nilai moral agama ya, Bu ya. Iya, pastinya, karena anak-anak semuanya itu harus dibekali dengan nilai agama. Kenapa? Karena sekarang kita prioritas Islam ya, maka kita harus benar-benar mempelajari nilai-nilai agama, nilai-nilai etika, dan juga moralitas, agar anak-anak semua itu ketika di rumah telah mendapatkan didikan dari orang tua, sehingga ketika mereka keluar dari
dari rumah, mereka akan mengaplikasikan pendidikan dari orang tua. Karena moral-moral itu sangat diutamakan, apalagi dalam lingkungan sosial, masyarakat, dan juga pemerintahan. Oh, Masya Allah, sangat mengagumkan ya perkataan Ibu ya. Terima kasih ya Bu atas kesempatannya. Nah, jadi semoga semuanya bermanfaat dan bermanfaat untuk pendengar. Ya, bagi teman-teman sekalian, marilah kita hari ini benar-benar belajar kembali untuk mendidik anak kita agar anak-anak kita bisa menjadi generasi emas di masa ke depan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pergaulan bebas itu sangat-sangat bisa merusak generasi. Enggak generasi sekarang, tapi generasi sampai generasi yang akan datang. Jadi kita harus benar-benar mendidik generasi kita agar generasi berikutnya itu tidak salah langkah. Jadi satu, peran orang tua itu sangat penting. Dua, peran tenaga pendidikan. Tiga, peran lingkungan dan juga nilai-nilai moral agama. Oke, bisa dipahami? Saya akhiri, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.